Untuk seseorang yang mungkin baru mulai jualan online ya, lagi memilih, saya mau nih untuk membuat bisnis di dunia online, tapi saya harus pilih yang mana? Apakah jualan di Instagram atau sekarang lagi trending jualan di TikTok, atau bahkan saya harus jualan di marketplace karena sekarang kelihatannya marketplace ini mulai menjanjikan, atau bahkan di OLX ataupun di Facebook Marketplace. Nah, dalam video yang satu ini saya akan membahas sebetulnya semuanya bagus, tapi bagus dalam hal yang berbeda-beda dan harus kita cocokkan dengan kita sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang yang mau jualan di online, ini lebih cocoknya ke yang mana? Untuk seseorang yang mungkin baru mulai jualan online ya, lagi memilih, saya mau nih untuk membuat bisnis di dunia online, tapi saya harus pilih yang mana? Apakah jualan di Instagram atau sekarang lagi trending jualan di TikTok, atau bahkan saya harus jualan di marketplace karena sekarang kelihatannya marketplace ini mulai menjanjikan, atau bahkan di OLX ataupun di Facebook Marketplace. Nah, dalam video yang satu ini saya akan membahas sebetulnya semuanya bagus, tapi bagus dalam hal yang berbeda-beda dan harus kita cocokkan dengan kita sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang yang mau jualan di online, ini lebih cocoknya ke yang mana? Berdasarkan karakter kita dan berdasarkan kira-kira kita bisanya itu peluangnya akan bagus kalau kita masuk yang mana. Nah, dalam video ini kita akan membahasnya satu persatu dan akan melihat sebetulnya buat Anda akan lebih baik masuk yang mana di keadaan yang sekarang. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Yosef, founder dari Sekolah Pebisnis, dan kurang lebih selama 8 tahun setelah mengembangkan bisnis saya menggunakan dunia online ataupun online marketing dan membantu teman-teman yang ingin menggunakan online marketing atau dunia online ya untuk menghasilkan uang atau make money from online. Dan buat Anda yang baru pertama kali bertemu dengan saya dalam video satu ini, jangan lupa untuk subscribe channel Yosef Abbas supaya nggak ketinggalan tips, strategi, dan trik lainnya seputar bisnis marketing dan terutama seputar online marketing. Kalau dulu mungkin seseorang itu hanya memiliki beberapa opsi ya dalam kita memulai berjualan online. Sekarang ada banyak, dan yang mana yang harus kita pilih jika kita baru mulai berjualan di online. Mulai jualan di online, bagusnya yang mana? Ada TikTok, ada Instagram, atau bahkan marketplace yang sekarang ini nggak cuma satu tapi ada banyak beberapa marketplace. Nah, di posisi yang seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah memilih ya. Jadi dalam tahapan utama dan pertama-tama ini mungkin dulu nggak ada ya kayak gini ya, karena pilihannya terbatas. Saat ini kita harus melihat yang mana yang paling cocok dengan kita. Nah, dalam video yang satu ini saya ingin memberikan paling nggak visualisasi singkat supaya kita bisa membedakan ternyata ini semua berbeda-beda dan semuanya bagus-bagus. Tinggal kita maunya jadi pebisnis di yang mana. Nah, kita akan melihat mulai dari yang pertama-tama ya, TikTok dan juga Instagram atau sosial media ya. Jadi TikTok dan Instagram ini dua sosial media yang mungkin beberapa dari kita ini memilih harus yang mana duluan. Nah, pertimbangannya adalah kapan kita menggunakan TikTok dan kapan kita menggunakan Instagram. Dua-duanya bagus, tapi seperti di visual tadi ya, kalau TikTok itu seperti layaknya kita berjualan di pasar rakyat ya. Jadi banyak dari harga-harga pricing yang ada di TikTok itu memang yang masuk adalah pricing yang harganya itu misalnya tas 50-100 ribu. Tapi begitu masuk ke sosial media Instagram, memang brandnya harus kualitasnya dibuat lebih bagus, foto marketingnya harus lebih bagus, videonya lebih bagus. Seperti layaknya di mall, nggak mungkin kita jualan dengan interior mall, kita lokasinya di pasar rakyat. Begitu juga kita nggak mungkin berjualan dengan interior yang ada di pasar rakyat yang seperti toko-toko yang ada di pasar, tapi kita pindahin ke mall gitu ya. Kenapa? Karena tidak cocok dengan tipe dari orang-orang yang datang ke pasar rakyat dengan orang-orang yang datang ke mall, sudah pasti berbeda. Nah, kalau kita lihat di dalam bentuk visualisasinya tadi, kalau di TikTok Shop itu ya seperti ini teman-teman. Sama-sama mungkin di sini ya. TikTok Shop itu kan ada live-nya seperti ini. Live di TikTok. Ini juga sama. Di Instagram pun ada Instagram Live. Tapi Instagram Live dan TikTok Live ini berbeda culture-nya, berbeda cara kita untuk mempresentasikan produknya. Nah, di sini yang paling penting adalah kalau kita lagi live di TikTok itu seakan-akan kita live-nya seperti visualisasi tadi. Di pasar, kita pakai speaker, kita menawarkan produk-produknya tadi ya. Dan biasanya memang cara menawarkannya seperti layaknya kita di pasar rakyat tadi ya. Di pasar itu kalau kita lagi menawarkan itu ya orang-orang akan memperhatikan, akan ada di sekitar kita. Berbeda kalau kita Instagram Live. Instagram Live dari brand-brand yang cukup bagus di mall juga ada yang seperti layaknya menggunakan toa atau menggunakan istilahnya mikrofon, tapi dengan cara menjual yang sangat berbeda dibandingkan dengan yang ada di pasar rakyat. Kebayang ya, kalau misalnya kita menggunakan cara berjualan di pasar, kita pindahin ke mall, nggak akan masuk. Begitu juga sebaliknya. Ada loh brand-brand yang dia di Instagram itu besar, sudah verified, dan dia berjualan dengan TikTok Live di TikTok. Nah, ini biasanya justru mereka memiliki
ruangan yang lebih bagus dan lain-lain, interiornya lebih bagus. Tapi yang terjadi adalah seperti membawa toko interior yang ada di mall tadi di sosial media dibawa ke pasar rakyat. Ya jelas tidak sesuai dengan keadaan yang ada di sana. Jadi kita harus menyesuaikan brand kita saat kita mau berjualan di pasar rakyat, sesuaikan dengan audiens atau orang-orang yang datang ke pasar rakyat tadi. Nah itulah perbedaannya. Nah waktu kita mau memilih mau berjualan di mana, kita harus memilih kita kira-kira di posisi yang sekarang ini lebih cocok kita masuknya ke yang mall seperti ini atau ke yang pasar rakyat seperti ini. Ada orang-orang yang cocoknya sekarang yang saya miliki produknya, yang saya miliki bisnisnya lebih cocok secara offline itu biasanya kayak gini. Ya udah berarti teman-teman cocok ke TikTok. Atau teman-teman tadinya sudah mengevaluasi bahwa saya kayaknya lebih cocok yang miripnya seperti yang ada di sini nih visualisasinya. Maka teman-teman masuk ke sosial media, yaitu di Instagram. Nah, jadi sangat tergantung dengan kita maunya seperti apa. Kalau teman-teman sekarang misalnya aku sebetulnya ini belum di kedua-duanya, baru memulai. Maka teman-teman akan berpikir, aku maunya kira-kira masuk nanti. Kalau sudah punya toko atau punya brand, maunya yang mirip seperti yang kanan atau seperti yang kiri. Karena kedua-duanya bisa sukses loh. Contohnya, terbayang teman-teman di sebuah pasar, ada nggak di sana juragan yang tokonya itu mungkin udah ada beberapa toko di pasar tersebut. Ada ya teman-teman nih. Jadi bukan berarti yang di pasar ini nggak bisa besar. Bisa besar, yang di mall juga bisa besar, tapi caranya sangat berbeda. Makanya waktu kita mulai kita harus memilih kita maunya yang mana, yang di pasar rakyat ataupun yang di mall. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Setelah kita melihat antara TikTok dan juga Instagram atau sosial media, kita akan melihat perbedaan antara marketplace. Nah, ternyata marketplace sendiri nggak cuma satu ya, tapi ada beberapa marketplace dan ternyata antara marketplace juga berbeda-beda feel-nya atau emotional value-nya. Kalau yang satu di bagian yang atas ini Shopee. Nah, kenapa Shopee itu biasanya tendensinya lebih banyak wanita? Karena memang ingin mereplika keadaan aslinya di pasar yang senang ibu-ibu itu ke sana gitu ya. Seperti gini ya, ini pasar yang padat kanan kirinya dengan produk-produk dan ibu-ibu itu senang gitu ya. Makanya banyak Shopee itu kan wanita. Tokopedia kebalikannya. Fokus ke merepresentasikan beberapa barang, dia featuring beberapa barang yang direkomendasikan buat para pengunjungnya. Jadi makanya Tokopedia itu banyaknya cowok ya. Nggak mau banyak variasi produk, tapi pokoknya dia mau tahu kalau cowok itu kan yang recommended yang mana. Saya mau ngambil yang itu. Atau Zalora nih. Nah, Zalora itu ibaratnya visualisasinya seperti mall seperti ini. Jadi inilah perbedaan antara marketplace itu. Nah, jika teman-teman memutuskan misalnya, aku mungkin mau coba bukan di TikTok, bukan di Instagram, tapi maunya ke marketplace. Maka marketplace mana yang teman-teman kira-kira sesuai dengan satu karakter teman-teman? Aku cocok kalau berjualan di marketplace yang kayak Zalora. Atau aku cocok nih kalau berjualan di marketplace yang kayak Shopee misalnya ya. Itu kita bisa menyesuaikan dengan tipe kita seperti apa nih orangnya. Itu kita bisa cocokkan. Lalu selanjutnya ada lagi, mungkin dari tadi saya belum lihat nih yang cocok dengan cara saya berjualan, cara saya membangun brand atau bisnis. Nggak cocok kok dengan yang ada di TikTok, nggak cocok juga yang dengan cara di sosial media atau Instagram seperti di mall gitu ya. Nggak cocok juga nih dengan cara berjualan di Shopee ataupun di Tokopedia atau di Zalora. Mungkin cocoknya adalah di Facebook Marketplace atau di OLX. Nah ini beda lagi teman-teman. Secara visualisasi itu seperti ini perbedaannya. Jadi kalau yang di OLX itu adalah seperti kita berjualan barang yang bekas kayak gini ya. Nah barang-barang yang sudah istilahnya kalau bekas itu mungkin agak kasar, tapi pre-love istilah sekarang ya. Jadi kayak thrifting ya teman-teman. Yang thrifting itu kan kayak gini nih. Jadi barang-barang pre-love yang di pinggir jalan. Ini berbeda ya dengan yang tadi kelihatannya di TikTok Shop ini juga di pinggir jalan nih sebetulnya di pasar rakyat. Tapi pasar rakyat yang seperti ini itu berbeda dengan pastinya tempat kita untuk yang pre-love, barang-barang pre-love gini ya, barang-barang yang second ini seperti ini. Ini namanya OLX. Jadi beda nih visualisasinya. Beda lagi dengan Facebook Marketplace. Apa bedanya antara Facebook Marketplace dan OLX ini? Kalau Facebook Marketplace ini itu dia memiliki radius lokal biasanya ya. Jadi Facebook Marketplace ini areanya lokal nih. Jadi area di sekitar dari area kita saat ini. Kalau OLX ini fokusnya ke pre-love, barang-barang pre-love. Tapi areanya kita bisa secara general. Sedangkan kalau Facebook Marketplace ini teroptimasi ke area lokal di sekitar kita. Jadi itu bedanya antara OLX dan Facebook Marketplace. Dan bisa nggak ya? Apakah kalau di sosial media ini profitnya pasti paling tinggi, bisnisnya paling berkembang dibandingkan dengan Facebook Marketplace?
Jawabannya enggak. Ada orang-orang yang menggunakan Facebook Marketplace dan bisnisnya jadi besar juga ya, menggunakan OLX juga dengan barang-barang pre-love, tapi juga bisa booming bisnisnya. Itu bisa terjadi juga. Jadi masing-masing dari marketplace ini ada winnersnya, ada losersnya, ada yang berhasil besarnya, ada yang tidak berhasilnya. Nah biasanya yang tidak berhasil ini karena nggak memilih lokasi tempat berjualan sesuai dengan karakter kita nih. Kita karakternya lebih cocok di mana? Jadi sekarang kita bisa memilih teman-teman, apakah saya cocok berjualan di tipe yang seperti OLX ini nih, barang pre-love, barang second. Atau kita cocoknya, saya merasa lebih yakin, lebih cocok kalau berjualan di seperti Facebook Marketplace. Ini istilahnya local market ya. Jadi market di daerah sekitar kita atau local market namanya. Atau di Twitter nih. Kayak gini ya, kalau Twitter itu kan akun dengan akun ketemu di online, lalu dia nanti transaksi seperti ketemuan di jalan gitu kalau Twitter. Atau tadi di marketplace yang Shopee atau Tokopedia, atau mungkin di Zalora nih, yang mirip seperti mall yang sudah curated istilahnya ya, udah dipilihin barang-barangnya bagus-bagusnya aja. Nah, atau di TikTok Shop atau Instagram gitu. Nah, ini membantu teman-teman saat waktu memulai bisnis. Jadi semoga info ini bisa berguna, insight ini bisa berguna buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi bingung ya. Saya mau mulai bisnis online nih, mau mulai jualan online, mungkin lagi mau memulai side hustle-nya atau mendapatkan penghasilan tambahan dengan berjualan online. Tapi mesti mulai di mana ya? Nah, dengan video yang satu ini teman-teman sekarang kebayang visualisasinya dan bisa memilih. Saya cocoknya di TikTok atau di Instagram atau di marketplace atau di OLX atau di Twitter ataupun di Facebook Marketplace ya. Semuanya bagus, tinggal teman-teman sesuaikan dengan yang paling cocok dengan teman-teman. Semoga informasi ini bisa berguna buat teman-teman, dan jika sampai saat ini teman-teman belum subscribe juga di channelnya Yosef Abbas, saya ajak teman-teman buat sekarang juga subscribe channel Yosef Abbas supaya nggak ketinggalan nih info-info seperti yang kita baru bahas ini, supaya juga teman-teman nggak ketinggalan tips, trik, dan strategi-strategi lainnya seputar bisnis, marketing, ataupun seputar online marketing. Sampai jumpa lagi bersama saya Yosef Abbas, founder dari Sekolah Pebisnis. Don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa di video-video selanjutnya.